pertanyaan pertama, ini kan lonjakan adopsi Ya. AI begitu ya dan juga cloud. Ini membuat kebutuhan data center meningkat pesat begitu ya Pak ya. Bagaimana Vertiv melihat dampaknya terhadap konsumsi energi global khususnya di kawasan Asia Tenggara? Pak Oke, Mario. terima kasih. Pertama-tama mungkin saya mesti gambarkan apa sih AI data center itu sendiri. Iya. Jadi kebutuhan power terhadap AI data center ini memang melonjak sangat tinggi. Kita sudah lihat dari negara-negara lain gitu ya, dan berikutnya adalah Indonesia. Karena begitu pesatnya perkembangan AI chip, Iya. di mana power yang dibutuhkan dari AI chip itu sendiri itu sangat tinggi. Mengakibatkan sehingga per rak data center AI ini membutuhkan kurang lebih up to 160 kilowatt per rak. Oke. Bisa dibayangkan zaman dulu itu data center 160 kilowatt itu satu data hall. Sekarang 160 cuma satu Satu rak. rak. Nah, dengan demikian kami di Vertiv kita sudah antisipasi. Iya. Jauh-jauh sebelumnya kita mulai dengan mendesain pendinginan yang high efisiensi, mulai dari air coolnya maupun liquid coolingnya, seperti itu. Termasuk juga dengan infrastruktur dari powernya itu sendiri, kita menyediakan infrastruktur power yang kita desain yang memiliki efisiensi sampai dengan 99,9%. Jadi loss-nya sangat sedikit Iya. pada saat kondisi dynamic efisiensi seperti itu. Baik, Pak Mario ini kan saat ini Indonesia tentunya terus mendorong supaya kita nggak ketinggalan ya Pak ya. Ya. Terus mendorong yang namanya ekonomi digital ataupun Ya. digitalisasi. Seberapa siap menurut Anda Pak ekosistem bukan hanya data centernya saja tetapi Ya. the whole ekosistem data center kita dalam menghadapi tekanan terhadap daya dan juga efisiensi energi yang tadi Anda sebutkan. Oke. Sebetulnya kesiapan dari ekosistem kita sendiri itu sangat dinamik ya. Iya. Satu site dengan site yang lain itu memiliki challenge yang berbeda. Untuk yang infrastruktur yang lebih tua gitu ya, maksudnya mungkin nilainya udah di atas 10 tahun, 15 tahun, itu memang mereka membutuhkan banyak upgrades lah. Iya. Tapi bukan berarti infrastruktur yang lama tidak bisa dipakai atau ketinggalan zaman, tidak. Karena sebetulnya infrastruktur yang ada itu masih bisa digunakan plus additional infrastruktur yang lainnya yang memungkinkan mereka untuk mengantisipasi terhadap needs dari customer. Oke. Seperti itu. Kita di Vertiv sendiri kita ada yang kita sebut sebagai Smart Run, di mana kita menyediakan fasilitas atau solusi untuk customer yang membutuhkan upgrades menuju ke arah AI ready data center. Sementara mereka saat ini masih memiliki mungkin model-model atau construction yang mereka, ya betul seperti itu. Oke baik, berarti Vertiv pun ready ya Pak ya Betul. untuk ayo kita upgrade bareng-bareng begitu. Ya. Nah Pak, sebagai bagian dari ekosistem data center Ya. tadi, Ya. bagaimana posisi Vertiv Pak di tengah lonjakan kebutuhan infrastruktur digital yang lebih efisien dan juga tentunya berkelanjutan? Kami sendiri memposisikan diri kami sebagai end-to-end digital critical infrastructure solutions. Oke. Dengan demikian kita memiliki totally comprehensive solutions, mulai dari solution untuk power sendiri, di mana kita bisa enable sistem kita high efficiency, plus juga memiliki sistem untuk energy storage system yang berkelanjutan dan juga sustainable. Jadi power backup kita gitu ya, tidak hanya menggunakan teknologi baterai lama, tapi juga kita mengeksplor hydrogen fuel gitu ya, dan solusi-solusi lainnya. Itu untuk di power. Untuk di cooling sendiri, kita juga mengeksplor high efficiency cooling, high efficiency chiller, lalu juga liquid cooling, maupun juga free cooling, what so called as free cooling. Oke. Lalu setelah itu kita juga menyiapkan software untuk bisa melakukan monitoring dan juga AI driven efficiency, seperti itu. Jadi memang semua kita desain dan kita proposekan ke customer kita
dengan berusaha untuk semakin menekan PUE atau power usage-nya, lalu water usage dan juga carbon usage. Oke. Seperti itu. Dan itu part of our commitment sebagai company. Baik. Yang Seperti menarik itu. tadi Pak Mario menyebutkan terkait dengan AI driven efisiensi. Nah, ini Ya. mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Ini maksudnya seperti apa nih, Pak? Oke. AI itu sendiri kan sebetulnya adalah intelijen artificial yang mengambil kesimpulan atau memberikan saran berdasarkan inputs, gitu ya. Ya. Nah, untuk itu kita juga menggunakan AI itu sendiri di dalam software kita untuk memberikan jawaban Oke. ataupun memberikan saran kepada tim operations maupun juga kepada tim maintenance tentang maintenance schedule, terus berapa lama lagi umur dari komponen seperti itu. Oke. Jadi dengan demikian customer kita juga bisa melakukan scheduled maintenance gitu ya, karena sudah ada prediktifnya. Oh, Seperti ini itu. yang disebut predictive maintenance ya, Pak ya? Seperti itu. Oke, baik, menarik. Pak Mario, ini strategi Vertiv dalam membantu klien, baik hyperscale begitu ya, maupun enterprise untuk mencapai efisiensi energi Ya. tanpa mengorbankan performa operasional. Ini seperti apa, Pak Mario? Ya, oke. Vertiv sendiri kita melihat satu potensials itu secara komprehensif. Jadi dengan kita melakukan approach yang holistik dan komprehensif, Iya. kita bisa identify bersama customer kami, gitu ya. Kita akan berusaha untuk mengidentify which part are having problems or which part that we are able to improve. Seperti itu. Balik lagi, nanti kita akan coba dissect gitu ya, problemnya di mana sih, mana yang bisa diimprove, apakah di powernya atau di coolingnya atau di software monitoringnya, seperti itu. Dan dengan expertise yang kita punya, kita akan coba untuk support customer-customer kita untuk menghadapi semua challenge yang ada, terutama untuk terus meningkatkan efisiensi, mengurangi waste, dan juga yang terutama paling penting adalah sustainability untuk futures. Oke. Seperti itu.